Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi menggambarkan bagaimana suatu perubahan materi itu terjadi. Perhatikan contoh berikut ini. Ada beta magnesium, ini berbentuk padat, direaksikan dengan larutan asam klorida yang ada di dalam tabung reaksi, menghasilkan ini gelembung-gelembung gas hidrogen, dan ada larutan magnesium klorida. Nah, ini yang terjadi, perubahan materi yang terjadi ini kemudian dituliskan dalam sebuah persamaan reaksi. Jadi Mg yang berbentuk padat, wujudnya diberi simbol S dari kata solid, artinya padatan, kemudian direaksikan dengan tanda plus Aq dengan larutan HCl asam klorida, menghasilkan larutan MgCl2 dan gas H2. Saya ulangi, magnesium yang berbentuk padat direaksikan dengan larutan asam klorida, menghasilkan larutan MgCl2 dan gas H2. Nah, kemudian iot yang sebelah kiri yang ditulis kiri tanda panah di ruas kiri ini namanya pereaksi atau reaktan. Kemudian di sebelah kanan ini namanya produk atau hasil. Kemudian ini ada angkanya 2. Kemudian ini tidak ditulis, yaitu ada angkanya 1, 1, 1. Ini namanya koefisien. Nah, semua ini barulah disebut persamaan reaksi. Kita berikan contoh yang kedua. Ini ada karbid kalium karbida direaksikan dengan air yang berbentuk cair, liquid, kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk ngelas, namanya gas asetilen. Ya, kita tuliskan persamaan reaksinya. Kalium karbida berbentuk padat direaksikan dengan air yang berbentuk cair, menghasilkan padatan CaOH2 kali kalsium hidroksida dan gas C2H2, gas asetilen. Kalau belum tahu namanya, bisa disebutkan gas C2H2. Nah, nanti untuk wujudnya kalian bisa menghafalkan ya, atau bisa melihat di buku mungkin ada ya. Kemudian kita beri satu contoh lagi. Ini ada arang karbon dibakar itu direaksikan dengan oksigen. Kalau pembakarannya sempurna maka akan menghasilkan gas CO2 ya. Jadi C berbentuk solid direaksikan dengan gas O2 menghasilkan gas CO2. Kalau pembakarannya tidak sempurna, ini akan menghasilkan gas karbon monoksida ya. Karbon itu padat direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Nah, ini ada angka dan sebagainya. Ini ada koefisien. Ini kok angkanya beda-beda. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu tentang penyetaraan persamaan reaksi. Jadi adanya koefisien ini tujuannya adalah untuk membuat persamaan reaksi itu setara. Gimana persamaan reaksi yang setara itu? Sebelumnya kalian mungkin sudah pernah belajar di SMP, atau ingin saya tegaskan lagi bahwa dalam suatu persamaan reaksi, dalam suatu reaksi berlaku hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama.
sebelum dan sesudah reaksi sama, atau ini disebut juga hukum Lavoisier. Implikasi dari hal ini atau akibatnya, jumlah atom-atom di ruas kiri tanda panah tadi harus sama dengan atom-atom di ruas kanan. Nah, untuk membuat suatu persamaan reaksi jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanannya sama atau dikatakan persamaan reaksinya itu sudah setara, maka langkah-langkahnya adalah untuk menyetarakan adalah pertama kita pilih zat yang rumus kimianya paling kompleks atau paling rumit atau angkanya paling tinggi. Kemudian yang kedua, kita tetapkan koefisien zat paling kompleks, koefisiennya sebesar 1. Yang ketiga, mengacu pada jumlah atom-atom di zat paling kompleks, kita setarakan jumlah atom-atom di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, perhatikan contohnya. Nah, misalnya ada persamaan reaksi seperti ini. Ini wujudnya tidak kita cantumkan dulu karena tujuannya hanya menyetarakan. Nah, reaksi ini sudah setara atau belum? Kita lihat jumlah atom di kiri H ada 2, H ada 2 di kanan, O-nya ada 2, O-nya ada 1, berarti belum setara. Nah, untuk menyetarakan langkahnya, pertama kita pilih zat yang paling kompleks, misalnya H2O. Tapi tidak harus H2O, O2 boleh, H2 boleh, pokoknya pilih salah satu. Kita memilih zat yang paling kompleks hanya untuk mempermudah supaya lebih mudah saja. Coba kita misalnya kita pilih ini, kita beri angka 1 ya. Setelah kita pilih, kita beri angka 1. Karena 1 tidak tulis, kita beri tanda saja. Ini sudah ada angkanya ya. Maka jumlah atom H di kanan ada 2, O-nya ada 1. Nah, yang di kiri harus mengikuti yang di sebelah kanan, yaitu hanya ada 2. Ini ada 2 berarti sudah sama, maka ini koefisiennya juga 1. Kemudian O-nya ada 2, O-nya ada 1. Nah, 2 agar menjadi 1 kita kalikan dengan setengah ya. Ini saja sampai di sini, ini persamaannya sudah setara. Tapi atom itu tidak ada yang setengah, molekul itu tidak ada yang setengah. Nah, maka setengahnya ini kita hilangkan dengan cara mengalihkan semua koefisiennya, kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya 2 kita kalikan dengan angka 2 ya, sehingga 1 kali 2 2, setengah kali 2 menjadi 1, 1 kali 2 2. Kita cek sekali lagi, hanya ada 4, hanya ada 4, O-nya ada 2, O-nya ada 2 kali 1. Maka ini sudah setara. Atau tadi kalian misalnya tidak memilih H2O, memilih apa, misalnya O2, nanti hasilnya bagaimana? Boleh berbeda apa tidak? Tidak, harus sama ya. Kita beri angka 1, maka O-nya ada 2, O di kanan ada 1, 1 agar menjadi 2 kita kalikan dengan 2 ya. Kemudian ini berarti sudah ada angkanya yang ini ya. Ini sudah tinggal hanya ada berapa? Hanya di kiri ada 2, di kanan ada 4. Nah, yang kita ikuti yang 4 karena ini juga ada koefisiennya. Maka kiri agar menjadi 4 kita kalikan 2 ya, sehingga persamaan reaksinya menjadi seperti ini. Sama tidak? Sama ya. Satu lagi ya, ada persamaan reaksi seperti ini. CH3OH gas metanol dibakar, direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan gas dan H2O ya. Maka pertama kita pilih zat yang rumusnya paling kompleks, misalnya CH3OH. Kemudian kita tetapkan koefisiennya sebesar 1 ya. Maka C di kanan, di kiri ada 1, C di kanan juga harus ada 1 ya, harus ada 1. Maka kita beri angka di sini berapa? 1. Selain ada C, ada H, jumlahnya 3 tambah 1 ada 4 ya.
Maka di kanan ini juga harus ketemu 4. 2 agar ketemu 4 kita kalikan 2 ya. Nah, ini sudah ada koefisiennya, sudah koefisien, tinggal ini saja. Maka jumlah di sini berapa? Kita pilih angka berapa koefisiennya? Kita lihat yang sudah diisi semua, ini berarti sudah lengkap. Maka yang belum lengkap mengikuti yang sudah lengkap. O-nya ada berapa? Ada 1 kali 2 ditambah 2 kali 1, ada 4. Di kiri ada berapa? Yang jelas kita isi ada 1 ya. Nah, ini tadi kan belum diisi, maka ini bisa berubah-ubah, sehingga yang pasti ada 1. Maka 4 sudah ada 1 kurang berapa? 3. Nah, O2 ini harus bernilai 3. Maka kita beri angka di depan O2 ini sebanyak 3/2 ya. Nah, ini supaya tidak pecahan, kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 2. Kita kalikan 2 sehingga menjadi 1 kali 2 2 ya. Ini 3/2 kali 2 3, 2, kemudian ini 4.